Ad-Daulah Al-Ayyubiyah, dari keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Banu Ayyub, antara tahun 569 sampai 649 Hijriah. Masehinya 1174 sampai 1252. Dan ini pusatnya di Mesir. Nah, kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi cepat redup setelah wafatnya dan puncaknya pada zaman Nizamul Muluk. Nizamul Muluk ini Perdana Menteri yang sanggup berhasil mendirikan sebuah sekolah yang sekarang mirip universitas. Namanya Nizamiyah. Mahasiswanya dibatasi cuma 300. Dan per siswa itu punya guru pendamping 2. Namanya dia itu muraji. Jadi artinya setiap habis pengajaran, masing-masing murid itu keluar dari kelas ditanya, siapa yang nggak paham? Nyisih, yang paham keluar. Yang nggak paham inilah didampingi guru ini sampai paham. Makanya tidak ada delay ilmu pengetahuan. Sehingga inilah sistem remedial yang dipakai sekarang. Dan nanti setelah mau lulus untuk menjadi ulama yang hebat, sekolah ini Pak, semua yang kerja yang jadi guru ulama. Coba bayangkan ketua perpusnya aja Abu Ishaq Al-Isfirayini, seorang ulama besar. Itu ketua perpus. Makanya sering saya katakan sekolah itu maju karena tingkat akademis pengelola terutama guru itu tinggi. Nah, akhirnya rontok, muncul Daulah Mamlukiyah antara tahun 648 sampai 923 Hijriah atau tahun Masehi 1250 sampai 1517. Masa ini masa menjelang berdirinya Daulah Aceh. Ya. Karena Meraselu itu masuk Islam disinyalir tahun 1280-an. Makanya meninggal beliau di batu nisannya tertulis 1293. Dan pada tahun itu Marco Polo datang ke Indonesia. Marco Polo ini orang Italia tapi membawa misi China untuk mengembara keliling ke seluruh dunia. Dia mengatakan, ketika saya kunjung ke Sumatera, saya menemukan sekelompok Muslim. Berarti memang sudah ada komunitas Islam di sana. Nah, akhirnya setelah hilang, Mamluk itu apa? Yaitu negara di mana pendirinya itu mantan budak-budak. Jadi Pak, budak itu saking banyaknya sampai bisa membentuk negara. Bentuk negara. Makanya disebut Ad-Daulah Al-Mamlukiyah. Namun subhanallah Pak, tidak meleset apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Asmi' wa ati. Wa in kana abdan habasyian. Taat, dengarkan dan taati pemimpin itu meski nanti itu budak Habasyi. Dan ternyata Pak, selamatnya akidah ahli sunnah wal jamaah di tengah orang-orang Syiah yang menyelamatkan itu Mamlukiyah ini. Dialah yang mengeksiskan akidah ahli sunnah wal jamaah di tengah perubahan yang begitu dahsyat dan pengaruh Syiah. Tuh, subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu subhanallah, enggak meleset. Wa in abdan habasyiyah, meski budak. Kenapa Rasulullah enggak mengatakan mesti bodyguard atau meski orang ajam, tapi abdan, karena ternyata nanti dia akan memiliki negara lengkap. Antara tahun tadi berapa? 649 923. Ini Mamlukiyah. Nah, nampaknya hadirin sekalian,
disinilah mulai terjadi pengaruh Islam, termasuk di Aceh. Makanya raja-raja Aceh itu mengambil gelar-gelar Daulah Mamlukiyah, kalau enggak Salahuddin Al-Ayyubiyah. Ya, Daulah Al-Ayyubiyah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengklaim daerah atau negara Aceh atau Samudra Pasai itu terpengaruh dengan Syiah, itu nonsen. Karena Syiah memimpin tidak lama dan tidak tahun itu. Malah tahun itu kalau enggak Daulah Al-Ayyubiyah, Daulah Mamlukiyah. Nah, ini pentingnya antum mengetahui sejarah. Jadi makanya rajanya Malikus Soleh, karena Soleh itu gelar-gelar dari sana, Salahuddin Al-Ayyubi. Terus rajanya juga seperti itu. Kemudian setelah Daulah Mamlukiyah tidak lama memimpin hilang, maka muncullah hegemoni Utsmaniyah. Nah, ini Daulah Utsmaniyah berdiri antara tahun 698 Hijriah sampai 1342 Hijriah atau 1299 sampai 1923. Pas 24 digulingkan oleh Kamal Atatürk dan dinyatakan Turki itu sakit. Kenapa? Karena negara yang kropos, la yamut wa la yahya, makanya disebut sakit. Ya, akhirnya supaya tidak terjadi frontal, dan kita harus ketahui bahwa jatuhnya Daulah Utsmaniyah di samping di dalamnya itu kropos, ya, menteri-menterinya banyak yang korup, rakyatnya satu dengan yang lainnya saling curiga, dan kejahatan terjadi di mana-mana, plus pengaruh eksternal dari kekuatan salib Eropa. Inilah yang mempercepat jatuhnya Turki. Jadi hadirin sekalian, bohong belaka dan ini mengada-ada Turki jatuh itu karena Saudi. Pak, Saudi itu ketika tahun itu dia hanya kekuatan yang mendominasi internal. Dan perang antara Saudi dengan Turki ketika itu hampir nyaris kedua-duanya itu mengalami kerugian besar. Ya, dan akhirnya bangkit kembali. Bahkan Saudi itu kan mengalami 3 kali dinasti. Dinasti Saud, kemudian tenggelam lagi karena direbut oleh kekuatan lain, kemudian muncul yang kedua, kemudian yang ketiga ini sejak Abdul Aziz, yang bapaknya raja-raja sekarang kan gitu, kan Fahad bin Abdul Aziz, kan kemudian Abdullah bin, nah ini tahun 1905. Dan sejak itulah umat Islam seluruh Indonesia termasuk ketika itu terjadi kekhawatiran jangan-jangan Mekah Madinah ini diwahabikan. Itu kan. Akhirnya tokoh-tokoh Indonesia itu dikirim untuk menemui Abdul Aziz. Oke. Nah, karena NU tidak, atau kelompok tradisional, ini kalau sejarah jadi ngomong jadi mas. Ini sejarah ya. Jadi kita bukan dalam rangka untuk, ini sejarah itu kalau bisa wedus saja diomongin ya. Kalau memang kaitannya. Itu contoh kita bicara Al-Kahfi terpaksa bicara anjing kan. Ya, karena memang anjing nemeni Ashabul Kahfi. Jadi anjing nggak usah tersinggung. Nah, itu kan gitu. Nah, ketika itu kelompok tradisional merasa ditinggalkan. Akhirnya Abdul Wahab bin Hasbullah yang nanti menjadi pendiri NU bersama Muhammad Hashim Asy'ari membentuk Komite Hijaz untuk mewadai kelompok tradisional. Akhirnya bersama beberapa orang-orang yang
dinyatakan sebagai tokoh, ya di sana ada Abdul Wahab Hasbullah dan teman-temannya menemui Raja Abdul Aziz untuk bersikap netral, dan sebetulnya tidak diminta pun sudah netral. Dan Wahabi tidak pernah mengungkung umat Islam dengan tegas bahwa negara kita adalah dasarnya Al-Quran dan Sunnah, untuk masalah fikih mengembangkan 4 madhab. Makanya pulang dengan lega hati tokoh ini, yang akhirnya tahun 1926 mereka mendirikan Nahdlatul Wathon, kemudian tidak lama menjadi Nahdlatul Ulama. Ya, itu cikal bakalnya. Oke. Tamatlah riwayat Islam, dan sejak itu sudah tidak berdiri lagi. Tinggal negara yang terbagi-bagi, terpecah-pecah. Turki dengan sekulernya sampai anti Arab karena sangat benci kepada Arab, sampai melarang adzan bahasa Arab. Coba. Jadi adzan bahasa Turki. Simbol-simbol Arab dihilangkan. Kemudian di sana ada negara Mesir, tapi Mesir di bawah jajahan Prancis. Ketika itu, dan perlu diketahui Saudi dari mulai awal sampai akhir tidak pernah dibawa negara manapun, termasuk Turki, termasuk Inggris, Prancis, Belanda. Cek sekarang antum baca sejarah penjajahan, pernah nggak ada negara Barat yang jajah Saudi? Nggak ada. Mau jajah apa? Batu. Kalau di Indonesia jelas rempah-rempah,